Selamat siang adik-adik siswa-siswi SMP Dharma Praja. Kami dari Puskesmas 3 Denpasar Utara. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istridia Indraswari atau yang bisa dipanggil Ibu Diah sebagai petugas promosi kesehatan, dan tentunya saya tidak sendiri. Saya di sini ditemani oleh Dr. Nova. Silahkan perkenalan diri, Dok. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Nova Adi dari Puskesmas 3 Denpasar Utara. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kami akan mensosialisasikan mengenai pemberantasan sarang nyamuk dalam rangka menurunkan penyakit demam berdarah. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Jadi sekarang kita akan sharing sedikit mengenai demam berdarah dengue. Ya, dimana ketika seluruh masyarakat terfokus dan khawatir mengenai pandemi, kita seringkali melupakan penyakit-penyakit yang menjadi endemis atau penyakit-penyakit lokal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah demam berdarah, yang ternyata kasusnya bulan-bulan ini semakin meningkat. Ya. Jadi apa itu demam berdarah? Demam berdarah merupakan salah satu penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh virus. Virusnya virus dengue. Ya. Virusnya virus dengue, dan penyebabnya atau perantaranya adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi penyebab demam darahnya adalah virus dengue, sementara penularnya atau perantara itu nyamuk Aedes aegypti. Itu harus dibedakan ya, penyebab penyakitnya dan perantara penyakitnya. Next. Pada kasusnya sebenarnya, kenapa saya bilang kasusnya meningkat? Ternyata di Indonesia pada tahun 2020, 95.893 kasus ada di Indonesia. 95.000. Dan 661 kasus yang meninggal. Ada 600 orang meninggal karena gigitan nyamuk. Jadi kalau misalnya ini dianggap satu sekolah, ini satu sekolah meninggal karena digigit nyamuk. Next. Di Bali, itu kasus tertinggi di Indonesia. 208,7 kasus per 100.000 penduduk. Ternyata Bali yang merupakan daerah pariwisata yang kita tahu perkembangan teknologinya sudah maju, taraf hidup masyarakatnya sudah tinggi, angka DBD-nya masih tinggi di Bali dan yang menjadi tertinggi di Indonesia. Next. Nah, ini adalah kasus yang kita dapat di puskesmas kami. Di tahun 2020 ada 141 kasus di puskesmas Denpasar Utara 3 saja. 141 kasus. Di tahun 2021 sampai Juni kemarin ada 29 kasus demam berdarah di puskesmas kami saja, ya. Dan ini menjadi suatu tantangan tersendiri karena kasus demam berdarah seperti namanya kasus penyakit endemis, kasusnya tidak pernah nol, selalu ada, setiap tahun selalu ada. Dan menuntaskan demam berdarah ini menjadi suatu PR yang berkepanjangan untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat umum, bahkan bagi orang-orang yang sudah berkecimpung di bidang kesehatan, ini masih menjadi masalah besar. Contohnya, mungkin yang adik-adik yang dari Gianyar pernah dengar, salah satu dosen saya itu dokter spesialis yang anaknya meninggal karena demam berdarah. Bahkan seseorang yang ahli pun di bidang ini, di bidang kesehatan, tidak luput atau tidak terlepas dari ancaman nyamuk demam berdarah. Ya, itu menjadi masalah tersendiri. Nah, gimana sih gejala demam berdarah itu? Kenapa namanya demam berdarah dan kenapa ini menjadi berbahaya? Demam berdarah agak berbeda dengan demam-demam lainnya. Jadi demam berdarah itu gejala utamanya adalah demam dengan durasi 5-7 hari. Ingat, durasinya hanya 5-7 hari. Demam berdarah itu akan stop sendiri setelah 7 hari. Itu yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan penyakit-penyakit lain. Dia terbatas hanya 7 hari saja. Ya. Tapi 7 hari itu menjadi penentuan apakah akan semakin parah ataukah sembuh. Itu kita sebut sebagai penyakit yang membatasi dirinya sendiri atau self-limiting disease. Dia terbatas durasi penyakitnya. Pola demamnya unik. Demam berdarah memiliki pola yang unik. Dia dikatakan memiliki pola seperti pelana kuda. Jadi selama 7 hari waktu demam itu, hari pertama, hari kedua dia akan naik, hari ketiga, hari keempat dia akan turun, 5-6 dia akan naik lagi. Jadi dia memiliki suatu pola yang khas. Demam berdarah memiliki suatu pola yang khas.
Ini juga menjadi suatu tantangan tersendiri di era pandemi ini. Karena masyarakat ketika mengalami demam, masyarakat takut untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Takut di swab lah, takut dinyatakan COVID lah, dan lain-lain. Padahal demam berdarah itu memang gejala utamanya adalah demam, dan seringkali karena persepsi yang salah seperti yang tadi saya bilang mengenai pandemi itu, kasusnya menjadi tidak tertangani. Itu yang menjadi masalah. Ketika seharusnya itu sudah bisa ditangani dari awal, ketika demam berdarah itu 1-7 hari, di hari pertama, hari kedua harusnya bisa ditangani dengan cepat, tapi karena masyarakat takut ke fasilitas kesehatan, jadinya baru ditangani di fase-fase akhir yang sudah kritis. Itu menjadi masalah. Ya. Gejala lainnya adalah nyeri kepala dan nyeri belakang mata, nyeri otot, nyeri tulang, ruam kemerahan pada kulit, mual muntah, dan adanya perdarahan spontan. Ini menjadi asal kenapa dikatakan namanya demam berdarah. Karena mungkin yang pernah kena demam berdarah pernah dengar sebelumnya istilah trombosit. Trombosit itu adalah komponen darah yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi virus dengue pada demam berdarah itu menyerang trombosit. Trombositnya dihancurkan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah tubuh menjadi sulit untuk membekukan darah. Ketika sulit membekukan darah akan terjadi gejala-gejala perdarahan yang aktif. Contohnya adalah mimisan, perdarahan gusi, dan perdarahan pada kulit, yaitu bintik-bintik merah. Itu menjadi gejala yang cukup khas pada demam berdarah karena dia adanya perdarahan pada fase demamnya. Ini salah satunya, ini adalah bintik-bintik merah pada kulit. Jadi sebenarnya bintik-bintik merah itu adalah perdarahan di bawah permukaan kulit. Ya, next. Perdarahan di gusi sering kali terjadi ketika setelah menggosok gigi. Next. Dan mimisan. Ya, mimisan ini salah satu marker yang cukup signifikan pada kasus demam berdarah. Nah, ini seperti saya bilang tadi, fase demam berdarah. Dia memiliki fase naik, turun, dan naik lagi. Tapi justru ketika fasenya turun, itu dia masuk ke dalam fase kritis. Ketika trombositnya sedang drop-dropnya. Itu adalah dikatakan fase kritis pada fase hari kedua sampai hari keempat. Next. Dan demam berdarah itu hanya terjadi dalam waktu 7 hari. Ya. Jadi ketika ditemukan demam dan durasinya sudah lebih dari 7 hari, kita bisa mengesampingkan kemungkinan demam berdarah. Karena demam berdarah itu hanya 7-8 hari maksimal. Tanda bahaya pada demam berdarah. Di pedomannya ada beberapa poin-poin penting yang harus diperhatikan. Karena ketika tidak semua pasien demam berdarah itu harus opname. Ya, itu penekanannya. Tidak semua pasien demam berdarah harus opname. Ketika tidak ada tanda bahaya, pasien demam berdarah itu bisa dirawat di rumah saja. Tanda bahaya apa aja? Kita harus tahu pertama. Pertama adalah muntah terus-menerus. Yang kedua adalah nyeri perut. Nyeri perut itu menandakan adanya perdarahan dalam lambung. Kemungkinan besar adanya perdarahan di dalam lambung dan mengiritasi dari permukaan lambung. Makanya terjadi nyeri perut. Yang ketiga adalah perdarahan gusi, mimisan, dan perdarahan saluran cerna. Ya. Perdarahan saluran cerna itu kita tahu dari mana? Kita tahunya ketika ada keluhan BAB yang kehitaman. Jadi ketika darah bercampur dengan kotoran itu akan membentuk warna hitam pada kotoran. Kemudian ada sulit bernafas. Sulit bernafas atau sesak itu terjadi karena adanya perdarahan pada lapisan paru, pada mukosa paru. Mengiritasi dinding parunya sehingga terjadi sesak. Kemudian didapatkan pada pemeriksaan lab didapatkan penurunan trombosit lebih dari 100.000 dan peningkatan hematokrit lebih dari 45%. Ya, jadi ini sedikit berat sedikit yang terakhir. Tapi tanda bahaya yang di atasnya gampang dievaluasi. Ada mual muntah, nyeri perut, perdarahan yang jelas, dan sesak. Jika ada tanda bahaya harus langsung pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Next. Ini adalah gambaran dari nyamuk Aedes aegypti. Khas dia dibandingkan nyamuk yang lain adalah adanya belang-belang putih, hitam putih pada badannya, dan nyamuk Aedes aegypti ini bertelur di air yang jernih dan menggigit pada pagi dan sore hari. Jadi tidak semua nyamuk menggigit pada malam hari. Justru nyamuk yang berbahaya seperti ini dia menggigit pada pagi dan sore hari.
Ya, nyamuk Aedes ini seringkali ditemukan pada air-air yang bersih, justru pada air-air yang bersih dibandingkan pada air-air yang kotor. Next. Siklus hidupnya, nyamuk dewasa dia akan bertelur dan telurnya 100 sampai 300 butir, cukup banyak untuk sekali bertelur. Nyamuk dewasa itu dia akan menggigit sekali makan dia akan menggigit 3 sampai 4 orang sekaligus. Makanya demam berdarah itu biasanya menyerang satu keluarga sekaligus. Karena supaya bisa kenyang, dia akan menggigit 3 sampai 4 orang, baru dia bisa kenyang. Sekaligus dia menularkan virusnya itu. Setelah telur, dia akan masuk ke dalam fase larva 4 sampai 5 hari. Kemudian dia akan masuk ke dalam fase pupa. Kemudian dia menjadi nyamuk dewasa. Ya, ini siklus hidupnya. Kita bisa memutus di bagian mana saja di sini. Bisa di bagian fase nyamuk dewasanya, bisa di bagian telurnya, maupun fase di bagian larvanya. Ya, ini salah satu yang unik. Ada yang menjual jentik nyamuk dengan omset yang lumayan besar. Mungkin adik-adik pernah mendengar tren budidaya ikan cupang atau tren pelihara cupang. Ya, cupang itu makan jentik nyamuk. Tapi orang-orang yang ternak cupang ternyata mereka malah berburu atau malah berjualan jentik nyamuk untuk makanan ternaknya. Ini saya dapat beritanya yang di Jawa Pos. Dia budidaya jentik nyamuk dengan untung 500.000 per hari. 500.000 per hari, 10 hari dia dapat 5 juta. 1 bulan dia dapat 15 juta. Itu 3 kali lebih besar dibandingkan gaji PNS golongan 3A dengan jualan jentik nyamuk. Padahal jentik nyamuk yang hidup itu dalam waktu 5 sampai 7 hari dia akan berubah menjadi nyamuk dewasa dan bisa menyebarkan demam berdarah. Ini akan menjadi masalah baru ketika ladang bisnis masyarakat ini menjadi masalah baru yang akan timbul ke depannya. Next. Di Tokopedia juga ada yang jual 10.000 per kantong. Unik sekali dan banyak yang beli juga. Untuk penanganan demam berdarah, penanganan demam secara umum, jika ada demam, jika dirasakan demam lebih dari 3 hari, harus langsung periksa ke fasilitas kesehatan, ya. Bisa puskesmas, bisa rumah sakit. Yang penting ke fasilitas kesehatan. Nanti kita akan cek lab di sana. Kemudian cairan yang cukup. Demam, ketika terjadi peningkatan suhu tubuh, akan terjadi penguapan atau terjadi evaporasi yang meningkat. Jadi tubuh akan kekurangan cairan pada saat demam. Itu secara umum, demam secara umum. Pada demam berdarah akan lebih perlu lagi cairan, karena seperti namanya, demam berdarah. Meskipun di luar tampak tidak berdarah, meskipun tidak tampak adanya perdarahan secara jelas, tapi di dalam biasanya terjadi kebocoran darah yang sedikit-sedikit. Itu yang menyebabkan tubuh kita menjadi kekurangan cairan pada kasus demam berdarah. Makanya pada kasus demam berdarah, cairan menjadi terapi atau penanganan yang esensial, yang utama. Meskipun di rumah, meskipun rawat jalan dan rawat inap, tetap terapi utamanya adalah cairan. Ya, sampai saat ini belum ada terapi antivirus ataupun obat spesifik yang bisa membunuh virus demam berdarah. Sampai saat ini belum ada. Terapinya hanya cairan saja. Meskipun opname, terapi utama tetap cairan, cuma diinfus. Ya. Yang ketiga adalah obat penurun panas, yaitu paracetamol dan ibuprofen sebagai terapi tambahan untuk menurunkan demamnya. Berikutnya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Bung. Ya, terima kasih Dr. Nova, penjelasannya sangat luar biasa ya. Jadi sekarang saya akan melanjutkan bagaimana sih pencegahannya. Tadi kan lebih fokus ke mengenal tanda bahaya, kemudian bagaimana maksudnya pengobatan pertamanya ya. Nah sekarang apa sih yang bisa kita lakukan? Ya pertama jelas jangan tunggu tanda bahaya ya. Jadi jika memang sudah merasakan demam yang tidak turun-turun selama 3 hari, langsung periksakan diri ke dokter ya. Kemudian kalian harus istirahat yang cukup ya. Jadi jangan sering begadang, terus jangan abaikanlah jam tidur yang kurang ya. Jadi kita harus istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, perbanyak cairan yang masuk ya. Bisa maksudnya bisa minum air atau susu ya, teh juga bisa. Kemudian kalau bisa juga sediakan termometer ya di rumah untuk bisa memantau suhu tubuh kalian. Dan juga bisa minum paracetamol ya, itu bisa dibeli di apotek. Kemudian bisa mengkompres tubuhnya dengan kompres hangat ya bila demam. Jadi
karena suhu tubuhnya itu tinggi, otomatis dia harus dikeluarkan melalui keringat ya. Jadi kita berikan kompres itu untuk mempercepat pengeluaran keringat. Oke, lanjut. Next. Ya. Kemudian pencegahannya apa aja? Ya, sederhana sekali ya. Ini pencegahannya gratis, bahkan murah sekali juga ya, dengan 4M+. Apa saja? Jadi yang M pertama itu menguras dan mengikat tempat penampungan air. Nah, tempat penampungan air ini ada banyak jenisnya ya. Jadi ada bak mandi, mungkin yang di rumahnya di kamar mandinya masih pakai bak mandi, itu tolong diperhatikan ya. Minimal kita itu harus menguras dan menyikat dinding bak mandinya itu seminggu sekali. Kenapa sih harus seminggu sekali? Kok nggak boleh ya sebulan sekali aja? Nah, karena ini siklus hidup nyamuk ini dari telur ya, telur itu menjadi larva atau jentik itu butuh waktu 3-7 hari. Nah, itu nggak mau dong ya kita mau si jentik ini tumbuh jadi pupa, bahkan jadi nyamuk dewasa ya. Itu kan akan menjadi pembunuh kecil ya, seperti tadi dikatakan oleh dokternya. Nah, jadi kita memutus nih penularan, memutus rantai hidup dari jentik nyamuk ini. Nah, di situ kesempatan kita agar tidak berkembang menjadi nyamuk dewasa ya. Kemudian yang M kedua itu menutup tempat penampungan air ya. Jadi kalau misalnya di rumahnya nih atau di sekolah masih ada tempat untuk menampung air, harus ada tutupnya ya. Karena nyamuk ini kan sukanya bertelurnya itu di air yang bersih, air yang jernih. Jadi otomatis kita menutup akses nyamuk itu untuk bertelur di air yang jernih itu ya. Kemudian M yang 3 itu memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Jadi dulu itu istilahnya kan mengubur. Nah, itu tidak boleh, apalagi untuk sampah-sampah yang anorganik atau sampah plastik. Itu justru akan mencemari tanah ya, atau mencemari lingkungan. Jadi M yang ketiga kita modifikasi menjadi memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Jadi adik-adik misalnya di rumah nih punya banyak barang bekas, itu bisa kita kelola dengan prinsip 3R ya. Jadi recycle, reuse, atau reduce ya. Jadi misalnya kiranya ada barang bekas yang masih bisa dipakai, kita gunakan kembali ya, kita modifikasi mungkin menjadi barang yang lebih berguna, atau bisa adik-adik uangkan ya dengan cara menjual ke bank sampah, itu bagus juga ya. Jadi bernilai ekonomis. Kemudian M yang keempat ini dulunya 3M ya, jadi sekarang nambah lagi 1 jadi 4M plus ya. Yang keempat ini adalah memantau jentik nyamuk. Jadi di rumah nih program dari puskesmas itu kan juga selain jumantik ya, atau juru pemantau jentik ini turun ke lapangan, turun ke rumah-rumah. Kan biasanya pasti kalian pernah deh ketemu namanya jumantik ya. Jadi memantau di rumah ada jentik atau enggaknya sambil membagikan abate. Nah, itu kalian bisa lakukan juga secara mandiri di rumah ya. Bisa kerjasama nih sama bapak ibunya atau sama kakak adik, memantau nih di mana sih tempat-tempat yang kiranya itu nyamuknya suka bertelur di sana. Selain bak mandi, itu bisa ada di belakang kulkas atau di vas bunga, atau misalnya adik-adik punya akuarium, nah tapi ternyata nggak ada ikannya ya, lupa isi ikan atau ikannya sudah sempat mati tapi nggak diisi ikan lagi, siapa tahu ada jentik di sana. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya yang saya bilang ya, ada di bak mandi atau di barang-barang bekas. Nah, sekarang ini kan cuacanya sedang tidak menentu nih, kadang-kadang ada hujan. Nah, itu dikhawatirkan ada banyak genangan air nih di kaleng-kaleng bekas ya, atau misalnya di barang-barang bekas yang nggak terpakai tapi dibiarkan atau ditaruh di luar. Nah, itu dikhawatirkannya malah justru menjadi tempat untuk nyamuknya bertelur ya. Lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, plusnya itu apa aja? Ada banyak ya, jadi bisa mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk dengan cara apa aja sih? Itu pertama ada dengan menanam nih tanaman pengusir nyamuk. Ya, nanti saya jelaskan di berikutnya. Kemudian bisa memasang jaring atau kawat kasa di jendela atau di ventilasi. Jadi kita membatasi akses nyamuk itu keluar masuk nih ke dalam rumah. Kemudian larvasida atau pemberian abate. Jadi abate ini juga diperhatikan ya penggunaannya. Jadi kalau misalnya untuk air minum tuh tidak boleh ya, atau di bak mandi pun sebenarnya nggak usah sih dikasih larvasida ini atau abate ini, karena kita kan sering pakai, jadi lebih gampangnya itu dikuras aja ya, dibersihkan gitu setiap minggunya. Jadi ini peruntukannya hanya untuk di tempat-tempat penampungan air yang kiranya susah untuk dijangkau ya,
seperti di tangki air yang di atas atau di talang air yang dekat atap itu. Nah, itu masih bisa dipakai abate. Kemudian ada ikan pemakan jentik nih, yang seperti Dokter Nova tadi jelaskan, itu salah satunya adalah ikan cupang ya. Jadi dia pemangsa jentik. Jadi selain memelihara, kalian juga bisa memanfaatkan hewan tersebut untuk mencegah agar tidak ada jentik di rumah ya. Kemudian ada repellent anti nyamuk atau lotion anti nyamuk, itu juga bisa digunakan, diusapkan di kulit ya. Selain itu juga bisa menggunakan baju lengan panjang atau celana panjang jika kalian beraktivitas di luar rumah. Oke, lanjut. Nah, ini contoh abate yang saya bilang. Jadi fungsinya ini sebagai pembunuh larva nyamuk ya. Jadi ini bisa dibilang sifatnya juga beracun. Jadi hati-hati penggunaannya ya, jangan ditaburkan pada air minum begitu. Jadi dosisnya ini 1 gram atau 1 sachet ini untuk 10 liter air. Lanjut. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, macam-macam ya jenis ikan cupangnya. Jadi ini selain rupanya yang cantik ya sebagai ikan hias, juga fungsinya sebagai pemangsa jentik. Lanjut. Next ya, ini tanaman yang aromanya itu tidak disukai oleh nyamuk ya. Ada bunga geranium, kemudian ada bunga lavender. Next ya, dan juga tanaman serai. Jadi ini aromanya tidak disukai oleh nyamuk, tetapi manfaatnya bisa digunakan oleh manusia ya, selain untuk aromaterapi juga. Nah, ini gambar apa kira-kira? Gambar orang sedang melakukan fogging ya. Jadi sebenarnya fogging ini dilakukan dengan terbatas ya. Jadi kalau misalnya ada kasus demam berdarah, jadi Jumantik kami itu turun ke lapangan untuk melakukan survei atau mengevaluasi apakah berapa orang yang sudah tertular oleh virus dengue atau DBD ini ya. Jadi di sana baru dengan radius tertentu itu dilakukan fogging. Hanya fungsinya untuk membunuh nyamuk dewasa ya, bukan membunuh jentik, apalagi telurnya itu masih ya. Jadi hati-hati di sini karena ini mengandung zat-zat kimia yang tentunya tidak ramah lingkungan dan juga tidak ramah bagi kesehatan manusia. Jadi tidak disarankan digunakan terlalu sering atau terlalu over ya. Jadi lebih baik memang paling murah, paling aman, bahkan gratis itu adalah dengan prinsip 4M+ tadi ya. Oke, lanjut. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan di sini, itu penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue ya. Jadi virusnya yang menyebabkan sakit, tetapi dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti ya. Kemudian gejalanya itu cukup khas ya. Jadi demamnya ini menyerupai pola pelana kuda ya. Jadi dia naik turun. Maka dari itu ini penting sekali diperhatikan ya, supaya tidak justru malah menyebabkan pasiennya menjadi kritis ya. Jadi kita harapannya kan pasien yang terinfeksi DBD ini harus sehat ya, menjadi sehat. Kemudian ada nyeri kepala, nyeri otot dan sendi, terus merasakan mual dan perdarahan atau seperti bercak-bercak merah di kulit, perdarahan gusi dan juga mimisan ya. Kemudian penanganan demam berdarah ini atau pertolongan pertama yang bisa kita berikan di rumah itulah pemberian cairan dan elektrolit yang cukup ya. Jadi pastikan pasien ini harus sering mendapatkan asupan cairan ya dengan minum. Kemudian obat-obatan ya seperti paracetamol itu menurunkan demamnya ya. Kemudian penanganan tambahan bila terdapat gejala berat. Jadi ini kalau misalnya tidak bisa ditangani lagi di rumah, jangan ragu lagi untuk memeriksakan diri ke dokter nih. Dan tentunya pencegahan ya, jangan sampai kita tertular oleh virus dengue ini dengan pencegahan 4N+ yang seperti saya jelaskan tadi. Ya baik, jadi sekian pemaparan sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan DBD dari kami Puskesmas 3 Denpasar Utara. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Nah, selanjutnya setelah sesi ini berakhir, ada beberapa pertanyaan dari kami, jadi mohon dijawab ya pada link di bawah ini ya. Silahkan dijawab, mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami materi yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.